warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat RTV, kembali lagi di Lensa Ramadan. Kali ini saya, Ibnu Fajar, akan mengajak kalian ngabuburit di Italia. Kita akan jalan sejauh 400 km buat ngabuburit kali ini. Dari kota Milan, di tempat saya berada sekarang, kita akan menuju ke kota Bologna dan akan kembali lagi ke kota Milan. Semoga dalam ngabuburit ini kita sempat nanti buka puasa di atas kereta cepat ketika mengarah kembali ke kota Milan. Kereta kita sudah siap di platform nomor 9. Kita sekarang menuju gerbong nomor 11, kursi nomor 1A, yang akan menjadi kursi kita dalam perjalanan dari Milan menuju ke Bologna. Sambil menikmati pemandangan padang rumput di luar dan di kejauhan kita lihat masih ada sedikit kabut tipis. Sepertinya kereta ini sudah mulai bergerak menuju ke kecepatan maksimumnya. Frecciarossa, kereta cepat Italia, sekarang kita di 297 km per jam. Kalau saya tidak salah ingat, kereta ini bisa sampai sekitar 310 km per jam. Sahabat RTV, akhirnya setelah berdesak-desakan di dalam bis dari stasiun Bologna Centrale, 15 menit kemudian kita sudah sampai di Bologna Fiere, tempat pelaksanaan Cosmoprof 2024. Cosmoprof sendiri merupakan pameran tahunan yang selalu diadakan di kota Bologna. Cosmoprof juga dilaksanakan di beberapa negara, di beberapa kota. Untuk kali ini kembali, produk Indonesia akan turut serta memamerkan produk-produk terbaiknya di Cosmoprof 2024 di kota Bologna. Kita lanjutin ngabuburit kita 400 km di dua kota, dari Milan ke Bologna dan kembali lagi ke Milan. Sekarang kita masih ada waktu sedikit buat mengarah balik ke stasiun Bologna Centrale. Semoga lancar di jalannya, nggak terlalu penuh, nggak macet. Jadi kita bisa punya waktu untuk ngabuburit sedikit lagi. Kita lihat suasana kota Bologna sebelum kembali ke Milan. Bangunan yang ada di belakang saya ini adalah Porta Galliera. Dibangun pada masa abad pertengahan dari tahun 1659 sampai 1661 adalah masa pembangunannya. Porta Galliera ini adalah gerbang yang menghubungkan kota Bologna dengan kota Ferrara di sampingnya. Sementara persis di seberangnya itu adalah Scalinata del Pincio. Tangga-tangga ini menuju ke area taman, yaitu Giardino della Montagnola. Ini taman yang sangat bagus sekali panoramanya, dan biasanya sore hari jadi tempat berkumpul di sekitar tangga Scalinata del Pincio di Bologna. Udah waktu matahari terbenam, walaupun tanpa suara azan, tapi kita sudah bisa berbuka. Alhamdulillah, sampai juga kita kembali lagi ke Milan. Setelah petualangan ngabuburit panjang sejauh 400 km ditempuh dalam waktu hampir 12 jam di 3 kota. Dari Milan kita menuju ke Bologna menghadiri pameran kosmetik terbesar di mana ada berbagai produk unggulan dari Indonesia juga. Dan kembali lagi ke Milan dengan berbuka puasa di atas kereta.
Bukti bahwa puasa Ramadan tidak akan menghalangi pekerjaan kita, tidak akan menghalangi aktivitas kita, dan tidak akan menghalangi kegiatan wisata kita sekalipun. Terima kasih buat sahabat RTV yang sudah menemani saya di Jendela Ramadan kali ini. Saya Ibnu Fajar, sampai jumpa. Wah, seru ya ngabuburitnya sampai 400 kilometer loh tadi. Luar biasa loh ya, jadi nggak berasa tuh ya ngabuburit dalam kereta. Informasinya nggak cuma tadi sahabat RTV, selengkapnya langsung saja bersama saya Ahmad Taufan. Dan juga saya Tasya Syarif, ini dia Lensa Indonesia Pagi selengkapnya. Ya, sahabat RTV, setelah diresmikan Presiden pertengahan tahun lalu, ruas tol Cilenyi Sumedang Dauan atau Cisumdau kini mulai diincar para pemudik untuk menuju sejumlah kota di Jawa Barat dan juga Jawa Tengah nih sahabat. Ya, kira-kira bagaimana situasi tol Cisumdau pada arus mudik tahun ini? Kita simak laporan reporter Olivia Ferrari bersama juru kamera Yasir Alam dari lokasi. Ya sahabat RTV, 6 hari jelang Lebaran 2024, pantauan arus mudik tepatnya di jalur selatan tempat saya melaporkan saat ini dari gerbang tol Cilenyi memang masih terpantau lengang, cenderung sepi. Menurut pantauan kami sejak tadi juga belum banyak terlihat kendaraan dari arah Jakarta dan masih banyak truk yang pengangkut yang melintas di area tol Cilenyi sendiri. Dan memang selain itu juga untuk di area tol Cisumdau memang hingga saat ini juga terpantau belum ada banyak kendaraan yang melintas baik itu dari arah Jakarta maupun menuju Bandung. Dan lonjakan arus mudik ini memang terjadi juga di tol Cisumdau mengingat memang tol Cisumdau ini menjadi akses favorit masyarakat Bandung untuk melakukan perjalanan mudik jarak dekat. Jika kita lihat memang tol sepanjang 62 km ini bisa melintasi Trans Jawa tanpa perlu memutar untuk tol Cikampek, sehingga bagi masyarakat Bandung yang akan melakukan perjalanan menuju Cirebon melalui tol Cipali dan Kertajati ini saat ini bisa dengan jarak tempuh 40 hingga 50 menit dengan 80 km per jam. Dan menurut pantauan kami juga nantinya angka ini diprediksi akan terus meningkat mengingat bahwa puncak arus mudik sendiri terjadi pada tanggal 6 dan 8 April mendatang. Pada tanggal 6 ini memang menjadi akhir pekan terakhir pada bulan Ramadan, dan untuk di tanggal 8 sendiri nantinya mengingat itu adalah hari pertama untuk cuti bersama di Lebaran Idul Fitri. Dan untuk mengantisipasi lonjakan arus mudik, dari Kepolisian Polda Jawa Barat juga sudah melakukan sejumlah persiapan yang dimana salah satunya adalah untuk menghindari kemacetan, juga nantinya akan diadakan kontraflow bahkan one way maupun hingga membatasi waktu-waktu di beberapa titik rest area untuk menghindari penumpukan kemacetan. Dari Jawa Barat, Olivia Ferrari dan Yasir Alam, RTV. Ya, sementara itu sahabat, jalan tol Bogor Ciawi Sukabumi atau Bocimi Seksi 2 longsor dan memicu munculnya lubang besar. Akibatnya satu mobil terperosok ke dalam jurang. Dua korban yang ada di dalam mobil berhasil dievakuasi. Rekaman video amatir warga ini memperlihatkan kondisi jalan tol Bocimi Seksi 2 atau kilometer 64 yang amblas akibat longsor pada Rabu malam. Akibat peristiwa tersebut, satu mobil terperosok. Selain itu ada satu truk yang terguling karena berusaha menghindari jalan yang longsor. Demi keamanan dan kelancaran lalu lintas, aparat Polres Sukabumi menutup sementara pintu tol Bocimi Seksi 2 atau pintu tol Parung Kuda. Sedangkan kendaraan dari arah Bogor atau Jakarta yang menuju Sukabumi dialihkan ke pintu tol Cigombong. Untuk sementara, koordinasi juga dengan pihak pengelola tol dan juga dari induk PJR Korlantas. Sementara untuk arah arus yang menuju exit tol Parung Kuda kami alihkan menuju exit tol Cigombong. Kini kedua korban yang berada di dalam mobil yang terperosok berhasil dievakuasi dan langsung dibawa ke rumah sakit terdekat. Sementara polisi masih menyelidiki penyebab jalan longsor. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Suhendi, RTV.
Iya, sahabat, ada kabar baik untuk kamu yang akan mudik ke arah Yogyakarta. Mulai besok, tepatnya 5 April, Jalan Tol Solo Yogyakarta dari Boyolali sampai Klaten ini resmi dibuka. Betul, dan waktu tempuh Boyolali Klaten pun hanya 25 menit saja. Tapi karena masih fungsional perlu dicatat nih sahabat, karena jam operasionalnya hanya dari jam 6 pagi sampai 5 sore saja. Beginilah kondisi ruas jalan tol Solo Yogyakarta yang menghubungkan Boyolali dan Klaten, Jawa Tengah. Hamparan beton sudah menutupi sebagian besar ruas jalan tol sepanjang 22 km ini. Di beberapa titik, pengelola masih melakukan tahapan pengaspalan jalan. Namun ada juga ruas jalan yang masih berbatu dan berdebu. Selain itu, di beberapa titik, masih ada ruas jalan tanpa pembatas jalan, marka maupun rambu lalu lintas. Meski belum sepenuhnya rampung, pengelola optimis jalur Boyolali Klaten ini bisa dibuka secara fungsional selama arus mudik. Diprediksi jumlah kendaraan yang akan melintasi jalur ini selama arus mudik di atas 1.200 kendaraan per jam. Rencananya ruas tol ini akan dibuka satu arah, tanggal 5 hingga 11 April dari Boyolali menuju Klaten, lalu tanggal 12 hingga 15 April dari Klaten menuju Boyolali. Rencana fungsional akan kita berlakukan dari jam 6 pagi sampai jam 5 sore. Jadi memang kita karena ini masih dalam tahap konstruksi, kita tidak operasikan sampai malam. Jadi kita hanya siang hari saja. Kemudian kita batasi juga nanti yang melalui hanya kendaraan golongan 1. Kecepatan maksimal kendaraan yang melintasi ruas ini hanya 40 km per jam. Dibukanya ruas tol ini secara fungsional diharapkan bisa memangkas waktu tempuh Boyolali Klaten menjadi 25 menit. Dari Klaten, Jawa Tengah, Singgih Aji, RTV. Nah, ini untuk sahabat RTV yang mudik ke arah Cirebon tentu kerap dihadapkan dengan kemacetan panjang di sepanjang jalannya. Nah, ini untuk mengurai kemacetan tersebut, puluhan putar balik atau U-turn di perbatasan Indramayu hingga Cirebon pun ditutup. Dengan dibantu sejumlah pekerja, petugas dari Unit Keamanan dan Keselamatan Satlantas Polresta Cirebon ini memasang bambu penutup di U-turn jalur Pantura Cirebon pada Rabu siang. Ada 38 dari 70 lebih jalur putar balik di sepanjang Pantura Cirebon yang ditutup. Penutupan dilakukan di titik rawan kepadatan dan kecelakaan, mulai dari perbatasan Indramayu hingga perbatasan Brebes, Jawa Tengah. Penutupan berlangsung hingga selesainya arus balik. Masyarakat lokal pun diminta untuk bersabar dan tidak memaksa berputar dengan merusak bambu penutup tersebut demi kelancaran dan keselamatan arus mudik maupun balik. 77 U-turn mulai dari Susukan sampai Losari. 7. Yang ditutup ada kurang lebih 38 U-turn. Sampai kapan Pak? Sampai tanggal maju mundur kurang lebih stasionalnya itu sampai tanggal 16 April. Selain menutup U-turn, petugas juga telah menggelar pergeseran pasukan dari Ops Ketupat Lodaya. Ribuan petugas gabungan TNI Polri dan satuan lainnya telah disebar di sejumlah pos pelayanan dan pengamanan yang berada di jalur arteri Pantura maupun tol. Dari Cirebon, Jawa Barat, Abdul Rahman, RTV. Sementara itu sahabat, untuk menghindari kepadatan, sejumlah pemudik memilih pulang kampung lebih awal menggunakan moda transportasi yang lebih cepat. Iya, ini peningkatan pemudik mulai terlihat di Bandara Juanda Sidoarjo, Jawa Timur dan juga Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Enam hari menjelang Lebaran, antrean pemudik di beberapa counter check-in terminal keberangkatan Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten mulai terlihat. Secara bergantian, sejumlah calon penumpang pesawat berdatangan untuk melakukan pemeriksaan administrasi penerbangan. Beberapa pemudik mengaku pulang kampung lebih awal untuk menghindari kepadatan penumpang. Meski demikian, sejumlah maskapai sudah mulai menaikkan harga tiket. Kebetulan saya padat dengan jadwal tiket yang tidak memungkinkan, maka untuk harga tiket ada kenaikan Pak? Kenaikan ada. Biasanya berapa sih Pak? Kalau itu biasanya bisa sampai di bawah 1 juta, sekarang 1,3. Selain harga tiket, jumlah pemudik yang menggunakan moda transportasi pesawat pun cenderung meningkat.
Untuk itu, pengelola bandara juga telah menyiapkan jadwal penerbangan tambahan atau extra flight selama musim mudik. Hari ini sebenarnya sudah cukup naik meskipun belum terlalu signifikan. Hari ini ada 987 penerbangan dengan 130.000 penumpang. Kepadatan juga mulai terlihat di area kedatangan dan keberangkatan penerbangan domestik Bandara Juanda, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur. Sepekan menjelang Lebaran, jumlah pemudik sudah mencapai 35.000 orang. Sementara puncak arus mudik di Bandara Juanda diperkirakan terjadi pada 5 hari menjelang Idul Fitri, yakni tanggal 6 April mendatang, di mana jumlah pemudik bisa meningkat menjadi 50.000 orang. Mereka yang mudik lebih awal mengaku ingin menghabiskan momen Ramadan dan Lebaran lebih lama di kampung halaman. Seminggu lebih gitu. Kenapa kok milih mudik awal ini? Karena karena murah gitu. Terkait pelayanan selama arus mudik, pihak pengelola Bandara Juanda sudah mendirikan posko yang dapat memberikan informasi maupun menerima aduan dari pemudik. Dari Tangerang, Banten dan Sidoarjo, Jawa Timur, RTV. Kita beralih ke informasi dari mancanegara, sahabat RTV. 9 orang dinyatakan tewas dan 900 orang lainnya luka-luka akibat gempa 7,2 magnitudo yang mengguncang Taiwan. Menurut data Kementerian Luar Negeri RI, belum ada warga negara Indonesia yang terdampak gempa. Petugas penyelamat gabungan Kota Hualien, Taiwan terus melanjutkan operasi penyelamatan terhadap korban gempa di gedung yang setengah runtuh akibat gempa. Petugas terus mencari korban baik yang selamat maupun yang terluka dari reruntuhan gedung. Kota Hualien yang merupakan titik pusat gempa menjadi kota yang paling parah terdampak gempa. Gempa dengan magnitudo 7,2 ini terjadi Rabu pagi ketika orang sedang berangkat beraktivitas. Gempa ini juga mengakibatkan peringatan tsunami di Taiwan dan Jepang. Gempa terbesar Taiwan dalam 25 tahun terakhir ini menewaskan setidaknya 9 orang. 7 merupakan warga negara Taiwan dan 2 lagi belum diketahui kewarganegaranya. 900 orang juga dilaporkan terluka akibat peristiwa ini. Selain itu ada 50 pekerja yang dinyatakan hilang karena tidak bisa dihubungi setelah gempa. Sejauh ini tidak ada informasi adanya WNI yang terdampak gempa maupun tsunami setelah gempa, baik di Hualien, Taiwan maupun di Okinawa, Jepang. Dan hingga saat ini Kementerian Luar Negeri terus memantau kondisi lebih dari 280.000 warga negara Indonesia di Taiwan, khususnya 3.343 WNI di kota Hualien usai gempa. Informasi dari Lensa Arena tadi menutup jumpa kita di Lensa Indonesia pagi hari ini. Saya Tasya Syarif. Dan saya Ahmad Topan mewakili segenap kru yang bertugas undur diri. Terima kasih atas perhatian kamu, selamat berpuasa dan sampai jumpa.